Oh, begitu ya. Mungkin orang itu sudah menunggu Anda. Dan maaf, saya telah menghambat jalan Anda tadi. Kalau begitu, saya permisi. Rika menundukkan kepala sebagai sopan santun lalu hendak melangkah lagi, namun secara cepat Alex meraih dan memegang lengannya. Kaget Rika berbalik kembali menatap tanya. Kamu, orang yang ingin aku temui, ucap Alex dengan senyuman terukir di bibir dan tatapan hangat. Hah? Rika dibuat terlongo menatap bingung. Ya? Senyuman masih mengembang di bibir tipis lelaki itu. Kamu, orang yang ingin aku temui. Dia mengatakan kalimat yang sama. Ya maksud saya, kenapa saya? Dan ada perlu apa dengan saya? Gagap Rika. Sebaiknya kita pindah tempat dulu, kata Alex sambil berjalan dengan tangan masih menggenggam jemari tangan gadis itu dan menariknya untuk mengikuti. Tuan Sekretaris, kita mau kemana? Rika hanya bisa mensejajari langkah pria berjas itu. Kamu pasti belum makan siang kan? Kita ke tempat yang bisa menyediakan makanan. Kemana? Arah kantin kan ke sana. Tunjuk Rika ke arah berlawanan. Namun lelaki itu malah terus berjalan ke arah pintu keluar gedung dengan masih menggenggam tangan Rika. Dan tidak butuh waktu lama mereka berdua telah berada di sebuah restoran mewah dekat gedung rumah sakit tersebut. Kenapa dia mengajakku kemari? Apa maksudnya aku orang yang mau ditemuinya? Batin Rika masih kebingungan dan terlihat canggung melirik lelaki di hadapan yang malah sebaliknya. Alex tampak santai dan masih mengelas senyuman. Kamu suka siput kan? Yang dibalas anggukan kaku dari gadis itu. Dari mana Anda tahu saya suka siput? Siapapun bakal berpikiran yang sama ketika melihatmu makan dengan lahap. Jawab Alex sembari menunjuk beberapa menu yang dipilih sehingga pelayan yang berdiri di sisinya itu menuliskan yang ditunjuk. Kedua pipi Rika merona merah malu. Ini Anda bisa jelaskan dengan mengajak saya kemari? Orange juice. Dan untuk dia tambahkan serutan es yang banyak, kata Alex menyebutkan nama minuman yang dipesan pada pelayan, membuat alis Rika berkerut aneh. Kok Anda bisa tahu? Kebiasaan saya yang suka menambah serutan es ke minuman. Alex kembali menatap gadis di hadapannya. Tentu saja aku tahu kesukaanmu. Atau ada lagi yang ingin kamu pesan? Kepala Rika menggeleng sebagai jawaban tidak. Yang ingin saya tahu, apa tujuan Anda mengajak saya kemari? Sejenak Alex memberi isyarat tangan pada pelayan sampai pelayan tadi berbalik pergi dan kembali menatap gadis yang sedang menunggu jawabannya itu. Seperti yang kamu tahu, aku ingin menemuimu. Ya, tapi kan pasti ada tujuannya Anda ingin menemui saya. Kebingungan Rika. Sudut bibir Alex terangkat membentuk senyuman. Ya, tujuanku ingin bertemu denganmu. Maksud saya kenapa Anda ingin menemui saya? Greget Rika masih bingung. Karena ingin, jawab cepat Alex diakhiri senyuman dan tatapan lekat. Ya ampun deh, nyerah deh. Ditanya malah dari tadi mutar-mutar mulu. Sebal Rika mendesah pelan malah membuat lelaki itu terkekeh senang. Baiklah, sekarang ganti pertanyaan. Kamu masih ingin bertanya? Tanyakan saja, dan aku akan menjawabnya dengan senang hati. Balas Alex masih dengan tatapan terarah dan senyuman kesenangan di bibirnya. Bagaimana Anda bisa tahu saya kerja di rumah sakit ini? Tahu saja, jawab Alex santai. Ya, maksud saya bagaimana Anda bisa mengetahuinya? Masa jawabannya tahu saja sih? Oceh Rika menggebu sudah terpancing emosi. Yang lagi-lagi Alex malah terkekeh pelan sangat menikmati setiap ekspresi yang ditunjukkan gadis itu yang menurutnya menggemaskan. Jawab saya Tuan Sekretaris, dan berhenti tertawa. Lagian Anda dari tadi sedang menertawakan apa sih? Emangnya ada yang lucu, Sebal Rika mulai kesal. Ada, yaitu kamu. Sangat lucu dan cantik saat marah. Celetuk Alex yang seketika membuat Rika tercekat dan tersipu merona. Jangan mengejek saya deh. Segera Rika memalingkan muka menghindari bersih tatap, yang akan membuat jantungnya semakin berdegup oleh karena malu dan gugup. Dasar orang aneh, mengatakan hal memalukan dengan santai begitu. Rikanza. Rika hanya melirik tanpa menyahuti panggilan tersebut. Bisa kamu masukkan nomormu ke kontakku? Alex menyodorkan ponsel miliknya ke atas meja.
Sejenak Rika melirik benda pipih itu dan Alex secara bergantian. Untuk apa? Untuk dihubungi. Hembusan napas panjang Rika sudah malas bertanya lagi. Dia mengambil benda persegi itu dan mengetikkan nomor lalu mengesep. Ini, jangan menghubungiku di saat tengah malam ya. Alex tampak tersenyum senang mendapati nomor kontak tersebut. Tentu saja tidak akan. Saat itu kan kamu sedang tidur. Cuk. Padahal kan aku ingin membalas omongannya yang sangat menyebalkan malah ketebak. Gerutuan Rika yang lagi-lagi disambut kekehan senang dari Alex. Sampai beberapa saat kemudian, mereka berdua baru saja selesai menikmati makan siang, yang kini keduanya tengah berjalan di pelataran rumah sakit. Rika melirik lelaki yang berjalan bersebelahan dengannya itu. Benar-benar deh, sampai akhir pun dia tidak mengatakan apapun selain hanya mengoceh tak jelas. Sebenarnya kenapa sih dia begini? Nggak mungkin kan jauh-jauh datang ke sini hanya untuk bertemu denganku? Batin dia masih keheranan. Pulang jam berapa? Alex memulai obrolan memecah kebisuan di antara mereka. Buat apa Anda bertanya seperti itu? Jawab Rika sembari melirik jam yang melekat di pergelangan tangan. Menurutmu, apa tujuan orang bertanya seperti itu? Alex malah mengembalikan pertanyaan. Anda, kedua mata Rika melirik sedikit menyipit. Tidak berniat menjemput saya kan? Yang dibalas senyuman dari lelaki tersebut. Kali ini kamu langsung bisa menebaknya ya? Hah? Tidak. Oh, saya harus masuk kerja lagi. Gelagap Rika menghindari pembicaraan. Meskipun aku masih ingin mengobrol denganmu, tapi aku tidak akan menahanmu. Senyuman canggung dan kepaksa terulas di sudut bibir Rika. Kak, kalau begitu saya permisi. Hati-hati di jalan Tuan Sekretaris. Dia menundukkan kepala sebagai salam perpisahan lalu berbalik pergi. Rikanza, panggilan Alex membuat gadis itu hanya menoleh seiring melambatkan langkah kakinya. Di pertemuan berikutnya, ingatlah namaku Alex. Rika hanya membalas dengan senyuman kaku lalu kembali berbalik melanjutkan melangkah. Benar-benar orang gila yang aneh. Nggak akan ada pertemuan berikutnya. Alex menatap punggung gadis itu yang mulai menjauh. Senyuman di bibirnya masih saja mengembang, terlihat jelas suasana hati dia sedang baik. Gadis yang sangat unik. Tidak salah lagi. Mereka mirip tapi tak sama. Hingga hari telah menjelang sore hari. Gadis bernama Rikanza itu baru saja menyelesaikan pekerjaannya membantu pasien keempat yang lahiran. Saat ini dia sedang berjalan di koridor menuju pintu kembar otomatis sebagai pintu keluar di ujung sana. Baru juga kakinya menginjak di teras, dirinya langsung disuguhkan oleh pemandangan seorang lelaki yang berdiri menyender ke bodi mobil hitam di pelataran. Kak Franz, lelaki bermantel hitam itu mengangkat pandangan yang seketika mengulas senyuman hangat. Dia berjalan menghampiri gadis yang berdiri di teras itu. Kakak sudah lama nungguin di sini? Tanya Rika menatap lelaki yang sudah berdiri di hadapan. Franz menggeleng sembari melepaskan mantel dari tubuhnya dan memakaikan ke tubuh Rika. Mari pulang. Rika mengangguk dan mengikuti langkah kaki Franz menuruni anak tangga teras hendak menuju mobil. Namun saat baru menapaki anak tangga terakhir, pergerakan Rika seketika terhenti saat melihat sesosok lelaki yang dia kenal di kejauhan sana. Itu kan Tuan Sekretaris. Oh Tuhan, dia beneran mau menjemputku. Duh, kalau ketahuan Kak Franz bisa berabe nih. Batin Rika dilanda kepanikan. Melihat Rika terdiam bengong, alis Franz dibuat mengernyit heran. Ada apa Riri? Hah? Rika segera melirik cepat dan tersenyum cengengesan. Enggak ada apa-apa kok Kak. Ayo Kak. Merasa curiga akan sikap kegugupan gadis itu, Franz mengikuti arah pandang yang tadi Rika memandang. Yang lagi-lagi alisnya dibuat mengkerut heran, pasalnya di sana tidak ada apapun. Hanya jalanan yang dipenuhi oleh kendaraan berlalu lalang. Kak, ayo. Teguran Rika mengalihkan perhatian. Oh, iya. Franz membukakan pintu penumpang depan sehingga gadis itu bisa duduk di kursinya. Lalu ikut menyusul masuk ke sisi lain dan duduk di kursi kemudi. Dia sudah pergi kan? Batin Rika melirik was-was ke arah tempat Alex berada tadi yang ternyata sudah kosong.
Franz menyalakan mesin mobil dan membelokkan setir lalu melajukannya hingga keluar dari area rumah sakit. Sampai mobil hitam tersebut melewati mobil hitam yang lain, yang dimana di dalam mobil itu ada si Alex menatap awas pada mobil yang membawa Rika. Franz akan sulit mendekatinya jika ada dia. Gumam pelan Alex seiring menghembuskan napas panjang dan membelokkan setir mobil melajukannya ke jalan besar.